Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dikodifikasi, ditadwin itu pada abad ketiga. Kata-kata Rasul ada di 1 Hijriah, tetapi dicetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya, dari seorang murid kepada muridnya lagi, dari seorang murid kepada muridnya lagi. Dan ini bisa diverifikasi oleh kitab-kitab ruwat, oleh kitab Isobah fir Rijal, oleh kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Namanya siapa? Misalnya Imam Syafi'i mendapatkan hadis daripada Imam Malik, Imam Malik mendapatkan hadis dari Imam Nafi', Imam Nafi' mendapatkan hadis daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah. Ditulislah kemudian di dalam Musnad Imam Syafi'i tentang suatu hadis yang dia dapatkan dari Imam Malik. Ini bisa diverifikasi, diteliti oleh para ahli hadis. Betul enggak Imam Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik? Katanya dia mendapatkan hadis dari Imam Malik. Dari sisi ittisalus sanad diperiksa. Kalau satu masa hidupnya dilihat tanggal lahir Imam Syafi'i tahun berapa, kemudian Imam Malik tahun berapa, ada enggak kemungkinan mereka bertemu? Kalau dari sisi tahun lahir dan tahun kematian, ini bisa dikatakan mereka kemungkinan bertemu. Kemudian dilihat di mana Imam Syafi'i itu pernah tinggal, di mana Imam Malik itu pernah tinggal. Kalau dimungkinkan, oh rahila ila Makkah bin Palestin, kemudian wa rahila ila Madinah min Makkah. Tahun berapa dia ada di Madinah? Oh tahun sekian. Imam Malik di Madinah wafat tahun berapa? Tahun sekian. Oh ini Imam Malik berarti masih hidup ketika Imam Syafi'i pindah dari Mekah menuju Madinah. Berarti dari sisi ittisalus sanad ada kemungkinan besar Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik dan dia bisa menjadi murid daripada Imam Malik. Itu dari sisi ittisalus sanad. Kemudian dari sisi kualitas musnidnya ini, bagaimana para ulama menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Syafi'i, bagaimana menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Malik. Oh Imam Syafi'i ini adalah orang-orang yang siqah, orang yang adil, bisa dipercaya, tidak pernah dia berdusta. Dia punya guru Imam Malik juga dia siqah, dia tidak pernah berdusta, dia tidak muttaham bil kadzib. Maka berarti antara Imam Syafi'i menerima dari Imam Malik ini adalah sahih. Sahih min haisul isnad wa sahih min haisul ruwat. Kemudian dari Imam Malik, benar enggak Imam Malik ini pernah bertemu dengan Imam Nafi'? Diteliti di kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarajim, dalam kitab-kitab rihalah, perpindahan-perpindahan, dalam kitab-kitab qabail. Ini diteliti satu persatu. Kemudian dikatakanlah oleh ulama ini hadis sahih. Kalau misalnya ada orang ternyata dia ini bertemu, tetapi dia pernah berdusta, disaksikan oleh orang dan dapat dibuktikan kedustaannya, maka kemudian dia disebut oleh ulama-ulama ahli jarh wa ta'dil kadzdzab atau muttaham bil kadzib. Maka hadisnya turun derajatnya, walaupun ittisal sanadnya, tetapi dia kemudian menjadi dhaif. Apakah ketika kita mendhaifkan hadis, mengatakan hadis ini munqati, adalah kita menyakiti Rasulullah? Tidak. Ini namanya kita sedang membersihkan hadis-hadis Rasul daripada hadis-hadis palsu. Ini besar loh nama Rasulullah. Katanya Rasulullah berkata demikian. Benar enggak Rasulullah berkata demikian? Bisa diverifikasi oleh kita. Ditahrij hadisnya. An-nadhafatu minal iman. Hadis Rasulullah katanya. Kemudian kita verifikasi. Di kitab apa dia ada? Setelah kita verifikasi di kitabnya, siapa ahli rawinya? Dikatakan rawinya A, B, C, D, E, F sampai kepada Rasulullah. Kita teliti satu persatu. Dia mengatakan haddatsana Malik, haddatsana Nafi'. Betul enggak Imam Malik ini bertemu dengan Imam Nafi'? Betul enggak Nafi' ini kemudian bertemu dengan Ibnu Umar dan selanjutnya dan selanjutnya? Jadi perawinya, sanadnya orang. Kalau nasab, sanadnya apa? Sanadnya kitab. Jadi perawi-perawinya adalah kitab. Apabila sekarang ada orang yang mengatakan mereka adalah keturunan Rasul, harus diverifikasi di kitab-kitab yang ada di setiap kurun, di kitab-kitab yang ada di setiap abad. Banyak sekali dalam satu abad ditulis kitab-kitab nasab. Kemudian pengakuan ini kita verifikasi. Dia mengaku ini Ubaidillah anaknya Ahmad, misal, maka kemudian kita verifikasi. Ahmad ini lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Ketika kita mengetahui tahun wafatnya, kemudian kita verifikasi di kitab yang sama abadnya.
Kenapa yang dipentingkan adalah tahun wafatnya? Karena kadang-kadang ketika ditulis sebuah kitab, dia masih hidup, ditulis anaknya cuma 3, tapi kemudian setelah itu kitab sudah dicetak, dia nikah lagi, punya anak baru, tidak tercatat di dalam kitab yang sudah ditulis. Maka lihat kitab-kitab yang ada setelah orang itu meninggal untuk memverifikasi apakah kitab yang ditulis ketika dia masih hidup